Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berkenaan dengan berkembangnya nasionalisme dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Oke. Di dalam perkembangan nasionalisme dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan pasti ada namanya latar belakang, dan apa saja latar belakang tersebut? Pertama adalah politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi. Politik etis merupakan kebijakan pemerintahan kolonial pada awal abad 20. Kemunculan politik etis berawal dari kritikan Konrad Theodor van Deventer yang mengusulkan untuk melakukan balas budi terhadap Hindia Belanda karena Hindia Belanda telah berjasa mengisi kas Belanda. Pada 1901, pemerintah Hindia Belanda melakukan politik balas budi. Nah, dari politik balas budi terdapat 3 pokok yang menjadi pokok-pokok dari politik balas budi, yaitu irigasi. Irigasi yaitu pembangunan sarana pengairan untuk mengairi sawah-sawah penduduk, dan kedua pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan ketiga, migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya agar lebih merata. Namun pada awal pelaksanaan politik etis berbanding terbalik dari tujuannya politik etis, yaitu lebih menguntungkan Belanda, padahal tujuan dari politik etis itu sebelumnya adalah untuk memajukan Hindia Belanda. Dari 3 poin di atas, irigasi yang menguntungkan Belanda itu hanya digunakan untuk perkebunan swasta Belanda yang subur. Pendidikan hanya dibuka untuk anak-anak pegawai negeri dan golongan mampu. Pada masa ini terjadi diskriminasi pendidikan yang ditandai dengan pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan golongan kaya, serta sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Dan migrasi hanya dilakukan pada orang-orang Jawa dan dibawa keluar Jawa untuk dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah. Akan tetapi dengan adanya politik etis, walaupun itu menguntungkan Belanda sekalipun, politik etis melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Karena kenapa? Di dalam politik etis adanya namanya pendidikan, dan pendidikan itu mendidik para warga-warga pribumi menjadi lebih pintar dan akhirnya mampu untuk melakukan pergerakan nasional. Oke, selanjutnya adalah kegagalan perlawanan bersenjata. Perlawanan menggunakan senjata umumnya bersifat kedaerahan. Kondisi ini menyebabkan kegagalan pada perjuangan bangsa Indonesia. Namun pada abad 20, perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan sifat-sifat kedaerahan pun mulai dihapuskan. Karena setelah abad 20, masyarakat Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan dan nasionalisme pun tumbuh menjadi sarana perjuangan yang kuat. Kenapa kegagalan perlawanan bersenjata menjadi salah satu latar belakang? Karena perlawanan bersenjata biasanya dilakukan oleh setiap daerah. Namun ketika perlawanan bersenjata ini berhenti, maka masing-masing daerah pun bersatu membentuk suatu bangsa, membentuk suatu identitas bangsa, dan akhirnya meningkatkan nasionalisme dan menjadi sarana perjuangan yang kuat. Yang ketiga adalah perkembangan organisasi etnik dan keagamaan. Kemunculan organisasi etnik menjadi pendorong adanya pergerakan nasional. Organisasi sering berkumpul dan akhirnya mengikat mereka dalam organisasi bersifat nasional. Mereka membentuk organisasi sesuai dengan latar belakang etnik. Perkembangan kebangsaan Indonesia juga terbentuk dari adanya organisasi agama seperti Muhammadiyah yang terbentuk pada tahun 1912. Jadi persatuan Indonesia itu berawal dari kedaerahan yang bersatu, dan itu melalui organisasi etnik. Organisasi etnik adalah organisasi yang beratasnamakan daerahnya, dan juga dari organisasi keagamaan. Karena dalam bangsa Indonesia terdapat banyak sekali agama dan banyak sekali paham, sehingga dapat membentuk organisasi-organisasi agama yang bisa bersatu untuk menjadi suatu kepaduan untuk melakukan pergerakan nasional. Yang keempat adalah peran kaum wanita. Peran kaum wanita memang sangat aktif dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Mereka berupaya menaikkan kesetaraan gender dan berjuang melalui organisasi pergerakan. Beberapa tokoh perjuangan dari wanita yaitu 1. Raden Ajeng Kartini. Siapa Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Yang kedua adalah Dewi Sartika. Lahir di Cicalengka, Bandung 4 Desember 1884 dan meninggal di Cineam, Tasikmalaya 11 September 1947 pada umur 62 tahun. Setelah Raden Ajeng Kartini meninggal, perjuangan beliau dilanjutkan oleh penerus perempuan bangsa. Beliau adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika memiliki cita-cita yang sama dengan Raden Ajeng Kartini, yakni memajukan pendidikan para wanita serta demi masa depan anak bangsa. Jadi Dewi Sartika adalah salah satu
generasi selanjutnya dari Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga adalah Rohana Kudus, lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884. Meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972 pada umur 87 tahun. Ia merupakan wartawan Indonesia. Pada 1911, Rohana Kudus mendirikan Sekolah Kerajinan Amaistia atau KAS di Koto Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan yang disenanginya, Rohana menulis di Surat Kabar Perempuan Putri Hindia. Ketika dibredel pemerintah Belanda, Rohana berinisiatif mendirikan surat kabar bernama Sunting Melayu yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama Indonesia. Jadi Rohana Kudus adalah seorang wartawan yang pertama kali menciptakan surat kabar bagi perempuan, dan dia sangat berjasa untuk perempuan-perempuan karena mampu membuat surat kabar yang mengatasnamakan perempuan pertama di Indonesia. Yang keempat adalah Maria Walanda Maramis. Maria Josephine Catherine Maramis lahir di Kema, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Meninggal di Maumbi, Kalawat, Minahasa Utara. Meninggal di Sulawesi Utara tanggal 22 April 1924 pada umur 51 tahun. Atau yang lebih dikenal sebagai Walanda Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis, sosok yang dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Latar belakang selanjutnya adalah munculnya paham-paham baru. Perkembangan paham baru di dunia pada abad 20 turut mendorong lahirnya semangat kebangsaan di Indonesia. Kondisi tersebut didukung dengan dibukanya akses pendidikan yang dikarenakan adanya politik etis. Dengan demikian muncul paham-paham baru yang mengajarkan langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi politik etis ini menjadikan warga Indonesia itu lebih berpendidikan. Akhirnya muncullah perkembangan paham-paham baru yang dari luar bisa masuk ke dalam karena yaitu politik etis. Dan yang keenam adalah berbagai peristiwa di luar negeri. Yaitu pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menjadi tanda bahwa bangsa Timur bisa lebih kuat dari bangsa Barat, dan perkembangan nasionalisme yang ada di Filipina, di India, di Tiongkok, Turki, dan Mesir. Oke. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Jadi dalam pergerakan nasional ini berkembangnya nasionalisme ini tidak lepas dari peran yang namanya organisasi. Di sini ada beberapa organisasi yang saya cantumkan. Pertama adalah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam atau disingkat SI atau Syarikat Islam dahulunya bernama Syarikat Dagang Islam atau disingkat SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di Solo tahun 1996, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam. Yang ketiga adalah Indiske Partij atau Partai Hindia. Indiske Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri tanggal 25 Desember tahun 1912, didirikan oleh 3 serangkai yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara yang merupakan organisasi orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan atau yang terjadi diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indiske Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia atau Indiske Vereniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908.
Indisgi Beniging berdirinya atas prakarsa Sultan Kasajangan Suripada dan RM Noto Suroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat Ki-Hajar Dewantara masuk pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi Indonesia. Semenjak itulah Ferry Niging ini memasuki kancah politik. Waktu itu pula Ferry Niging menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putra, tapi isinya sama sekali tidak memuat tulisan-tulisan bernada politik. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia adalah, atau dikenal juga dengan PNI, adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Ishak Cokrodisurio, dan Mr. Sunario. Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda, secara harfiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dengan Dewan ini bentuk pada tanggal 16 Desember 1919 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum beserta dengan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastian Pleite. Pada awal berdirinya Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi, anggota lainnya adalah orang-orang Belanda Eropa. Sisanya baca sendiri. Oke, silakan baca. Oke, cukup. Lanjut. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Jadi pada masa penjajahan, nasionalisme itu didukung dengan adanya perubahan masyarakat. Yaitu pertama, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Barat, yaitu perluasan penggunaan lahan. Karena karakter tanah di Indonesia ini umumnya subur, lahan yang cocok bagus untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan, bangsa ini sejak zaman turun-temurun telah mengembangkan teknologi pertanian dalam penggunaan lahan untuk perkebunan. Sejalan dengan timbulnya perkembangan perekonomian dunia, Belanda memfungsikan tanah jajahan Hindia Belanda sebagai penghasil bahan-bahan mentah untuk industri di negaranya atau dijadikan komoditas ekspor di pasaran Eropa. Komoditas ekspor yang paling banyak dibutuhkan oleh industri Belanda dan Eropa adalah karet, tebu, tembakau, timah, tembaga, minyak bumi, dan sebagainya. Karena alasan kekurangan modal untuk mengusahakan ini, maka pemerintah Hindia Belanda melakukan politik pintu terbuka. Ini artinya Belanda memberikan kesempatan besar-besarnya kepada para pengusaha swasta asing untuk menanamkan modal di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sejak politik pintu terbuka inilah kemudian bermuncul perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan darat, dan pelayaran yang kesemuanya itu diusahakan oleh pengusaha-pengusaha Belanda dan bangsa Barat lainnya. Lanjut, ada yang kedua adalah persebaran penduduk dan urbanisasi. Pada masa politik etis tahun 1900 yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, terjadi arus transmigrasi dari pulau yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah-daerah yang jarang penduduknya di luar Pulau Jawa. Pada intinya, transmigrasi ini diterapkan untuk menyebarkan tenaga-tenaga murah umumnya dari Pulau Jawa ke daerah-daerah di mana perkebunan tanaman ekspor milik Belanda dikelola, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Pada perkembangan selanjutnya setelah muncul berbagai industri dan tersedianya berbagai fasilitas di perkotaan. Dengan sendirinya ini merupakan menjadi daya tarik dan daya dorong bagi masyarakat yang ada di tempat yang jauh dari pusat industri atau fasilitas-fasilitas tersebut untuk pindah dan menetap di kota-kota. Maka muncul yang kita sebut dengan arus urbanisasi itu. Selanjutnya adalah pengenalan tanaman baru. Sejak tahun 1700-an, Belanda mengenalkan pada penduduk berbagai jenis tanaman yang bernilai ekspor seperti kopi, teh, kina, tembakau, dan nila. Bahkan tahun 1800-an, kopi telah menggantikan beras dalam perdagangan di Asia Tenggara. Pengenalan jenis tanaman-tanaman ekspor dan teknologinya sangat bermanfaat untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang kedua adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pertama adalah perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Misi untuk memenangkan Perang Dunia Kedua mendorong Jepang menjadikan Indonesia salah satu basisnya menghadapi tentara sekutu. Jepang membutuhkan banyak dukungan dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Lahan perkebunan yang ada masa pada Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu yang lama. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Yang kedua atau yang terakhir, perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Maka Indonesia pun mengusahakan sendiri. Pakaian yang terbuat dari benang kuning menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadi kemiskinan luar biasa. Angka kematian mencapai 50%. Kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial lainnya. Gelandangan, pengemis, kriminalitas semakin berkembang, akibatnya lemah kekuatan ekonomi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.